Pekabaran kepada jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 14-19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Laodikia keadaannya yang sangat menyedihkan. Merasa diri kaya, cukup sombong dengan keadaannya. Namun sebenarnya firman Tuhan katakan, Laodikia tidak tahu bahwa melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Namun jemaat ini adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayat 18 dan 19, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yesus menasihatkan kepada jemaat Laodikia untuk membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini adalah gambaran iman yang disertai dengan kasih. Dan juga membeli pakaian putih. Ini adalah gambaran karakter Kristus. Dan juga disuruh membeli minyak untuk melumas mata. Ini adalah gambaran bagaimana pengurapan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kita akan melihat apa pekabaran kepada jemaat Laodikia ini. Solusi dari keadaan yang menyedihkan dari jemaat Laodikia adalah ayat ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Solusinya adalah tatkala Yesus mengetuk pintu hati kita, kita harus membuka pintu hati kita dengan penuh kerelaan. Semuanya Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi kondisi-kondisi yang menyedihkan di dalam diri gereja Laodikia ini, sehingga nantinya akan menjadi gereja yang tanpa cacat celah. Dalam manuskrip rilis 15 halaman ke-92 dikatakan, pekabaran yang telah diberikan kepada kita melalui A.T. Jones dan A.J. Wagoner itu adalah pekabaran dari Tuhan kepada jemaat Laodikia. Apakah pekabaran yang telah diberikan kepada Jones dan Wagoner ini? Testimonies to Minister halaman 91 dan 92. Dalam belas kasihannya yang besar, Tuhan menyampaikan sebuah pekabaran yang amat berharga kepada umatnya melalui penatua Jones dan Wagoner. Inilah pekabaran yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada dunia. Inilah pekabaran malaikat ketiga yang harus dikumandangkan dengan suara nyaring dan disertai dengan pencurahan rohnya dengan limpah. Apa itu pekabaran malaikat ketiga? Yang ketika dikumandangkan dengan nyaring, disertai dengan pencurahan Roh Kudus dengan limpah. Nyonya Wet diberikan pertanyaan sehubungan dengan pekabaran malaikat tiga. Apakah itu? Dalam Review and Herald April 1/1890 dikatakan, beberapa orang telah menulis kepada saya menanyakan apakah pekabaran pembenaran oleh iman
adalah pekabaran malaikat ketiga? Dan saya menjawab, itulah pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya. Di kutipan yang lain, apakah pembenaran oleh iman? Itu adalah pekerjaan Allah dalam menguburkan kemuliaan manusia di dalam debu dan mengerjakannya bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Ketika manusia melihat ketidakberhargaan dirinya, mereka siap untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Saudaraku, pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran malaikat ketiga, yaitu adalah pembenaran oleh iman. Ini adalah pekabaran yang akan nantinya mengubahkan dari keadaan yang menyedihkan dari gereja Laodikia ini, yang nantinya akan menjadi gereja yang tanpa cacat celah. Mari kita menerima pekabaran pembenaran oleh iman ini, sehingga kita boleh siap dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Tuhan memberkati.